Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para siswa dan siswi MTS, khususnya MTS Cijaura Kota Bandung, pada kesempatan ini bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Bahasa Arab. Kali ini Bapak akan membahas tentang Ad-Darsul Awal atau pelajaran ke-1 dengan tema At-Ta'aruf atau At-Ta'rif bin Nafsi. Apa sih At-Ta'aruf dan At-Ta'rif bin Nafs? Ini artinya sama-sama perkenalan. Pada pertemuan ini ada 3 hal yang akan Bapak bahas. Pertama, Al-Mufradatu, kosakata-kosakata yang memang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf. Kemudian al-istifhamu, kemudian kata tanya yang sering digunakan ketika kita membahas tema at-ta'aruf. Kemudian ada at-tahiyyatu atau kata sapaan, yang memang kata sapaan ini dalam perihal perkenalan itu sering sekali digunakan. Kita akan menginjak ke materi pertama, yaitu tentang al-mufradatu atau kosakata-kosakata. Di sini sudah ada beberapa kosakata yang dibuat dalam 2 kolom. Satu ada kolom al-mufradah, kolom kosakata. Yang kedua ada kolom al-makna, arti. Kita akan baca satu persatu sambil Bapak jelaskan. Ana, ini artinya saya. Kata ana ini boleh digunakan oleh laki-laki, boleh digunakan oleh perempuan. Kemudian ada kata anta dan anti. Kata anta dan anti artinya sama-sama kamu, tapi fungsinya berbeda. Kalau anta untuk kata ganti orang kedua laki-laki, kalau kata anti untuk kata ganti orang kedua perempuan. Kemudian ada huwa dan hiya. Baik huwa ataupun hiya itu artinya sama-sama dia, namun berbeda dalam fungsinya. Kalau huwa untuk menyatakan orang ketiga laki-laki, kalau hiya untuk menyatakan orang ketiga perempuan. Kemudian di sampingnya lagi ada kata kosakata hadza dan hazihi. Hadza dan hazihi ini termasuk kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Kata tunjuknya khusus untuk benda yang dekat. Nah, baik hada ataupun hazihi artinya sama-sama ini. Yang beda adalah fungsinya. Kalau hadza untuk menunjuk benda dekat jenisnya laki-laki, kalau hazihi untuk menunjuk benda dekat jenisnya perempuan. Kemudian ada zalika dan tilka. Ini juga termasuk kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut isim isyarah, tapi kata tunjuknya untuk benda yang jauh. Kata tunjuk zalika dan tilka ini artinya sama-sama itu, yang membedakan fungsinya. Kalau zalika untuk menunjuk benda jauh jenis laki-laki, kalau tilka untuk menunjuk benda jauh jenisnya perempuan. Ini kosakatanya. Kita masuk lagi ke kosakata yang lainnya. Di sini ada kata kosakata ismi. Ismi itu artinya nama saya. Kemudian ada kata man, siapa. Biasanya man ini digunakan untuk menanyakan orang. Makanya di bawah di kosakata selanjutnya ada contoh. Man digabung dengan anta. Man anta, siapa kamu. Kemudian ada min. Awas jangan tertukar. Kalau man artinya siapa, kalau min dari. Kita gabungkan dalam satu kata, min aina, dari mana. Kemudian ada kosakata selanjutnya, ada tolibun, ada tolibatun. Kalau tolibun itu siswa tapi jenisnya laki-laki, kalau tolibatun itu siswa tapi jenisnya perempuan. Kemudian ada kata sodiki dan sodikoti. Sodiki teman saya tapi temannya laki-laki, kalau sodikoti itu teman saya tapi perempuan. Yang terakhir kosakatanya hal, apakah. Demikian pembahasan mufradatnya. Silakan hafalkan baik-baik sampai hafal, diulang-ulang karena nanti akan membantu proses belajar
kalian dalam memahami pelajaran ke-1 tentang at-ta'aruf. Masuk ke materi selanjutnya. Ini Bapak sajikan beberapa contoh agar kalian paham menggunakan kata-kata tersebut. Di sini ada kata anak. Anak itu tadi artinya saya. Anak bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Contoh, ana Ahmad, ana Fatimah. Kemudian ada anta. Bapak kasih contoh, anta Ahmad. Kamu Ahmad, karena anta untuk laki-laki dan Ahmad juga laki-laki. Kemudian ada anti, kamu. Tapi khusus untuk perempuan, maka contohnya anti Fatimah, kamu Fatimah. Ini ada huwa. Huwa juga dia, artinya khusus untuk laki-laki. Huwa Ahmad, dia Ahmad. Hiya artinya sama dia tapi untuk perempuan. Hiya Fatimah. Kemudian ada haza. Ini kata tunjuk benda dekat tapi untuk laki-laki. Contoh, haza Ahmad, ini Ahmad. Huwa talibun, dia seorang siswa. Kemudian ada zalika, itu kata tunjuk benda jauh untuk laki-laki. Di sini diberi contoh, zalika Ali, itu Ali. Huwa sodiki, dia temanku. Hazihi Fatimah, dan ini Fatimah. Hiya talibatun, dia seorang siswi. Kemudian ada kata tunjuk tilka. Tilka ini juga kata tunjuk tapi untuk benda jauh yang berjenis perempuan. Contoh, tilka Aisyah, itu Aisyah. Hiya sodiqoti, dia temanku. Itu contoh-contoh penggunaan kosakata yang tadi Bapak jelaskan. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pengenalan tentang al-istifhamu atau kata tanya. Di antara kata tanya yang sering digunakan dalam tema at-ta'aruf ini yaitu ma, apa. Ini untuk menanyakan benda mati. Kemudian hal, apakah. Ini adalah kata tanya yang digunakan untuk pernyataan yang membutuhkan jawaban na'am atau la. Kemudian man, ini artinya siapa, untuk menanyakan benda hidup atau benda berakal. Kemudian kaifa itu artinya bagaimana, biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Kemudian yang terakhir kata tanya min aina, artinya dari mana, biasanya digunakan untuk menanyakan asal seseorang. Kemudian kebahasan terakhir yaitu tentang at-tahiyyah, at-tahiyyatu atau kata sapaan, yang mana kata sapaan ini akan sering digunakan ketika kita membahas tema at-ta'aruf. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom pertama at-tahiyyah, kemudian yang kedua al-jawab. Jadi ketika orang menyapa dengan sapaan assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam. Kemudian jika orang menyapa sobahal khair, selamat pagi, maka jawabannya sobahan nur, selamat pagi juga. Kemudian ketika orang menyapa naharuka sa'id, sa'idun mubarakun, selamat siang juga. Kemudian ketika orang menyapa masa al khair, selamat sore, maka jawabannya masa an nur, selamat sore juga. Ketika orang menyapa lailatuka sa'idah, selamat malam, jawabannya sa'idatun mubarakah, selamat malam juga. Ketika orang menyapa ahlan wa sahlan, selamat datang atau salam kenal, maka kalian menjawab ahlan bik, salam kenal juga atau selamat datang juga. Kemudian jika ada yang bertanya mas muka, ismi azam, kalau ka itu untuk laki-laki, kalau mas muki siapa nama kamu tapi untuk perempuan, jawabannya ismi Salma. Kalau man anta, ana talib. Kalau man anti, ana talibah, karena anta dan anti beda fungsi. Kemudian ketika ada orang yang bertanya kaifa haluka, bagaimana kabarmu, kalau nanyanya ke laki-laki. Kalau nanyanya ke perempuan berarti kaifa haluki. Jawabannya ada 3 versi. Bisa alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik-baik saja. Bisa bi khairin walhamdulillah, baik-baik saja alhamdulillah, atau ana bi khairin, saya baik-baik saja. Tapi ketika ada juga orang yang bertanya min aina anta, dari mana kamu? Ana min Malang. Kemudian min aina anti, ana min Malang. Jadi ketika pertanyaan min aina ini dilontarkan, maka jawabannya harus ada kata ana min. Kemudian jika orang menyapa syukron, terima kasih, maka jawabannya afwan. Dan yang terakhir, jika orang menyapa ilal liqa, sampai jumpa, maka jawabannya ma'as salamah.
Itu materi yang hari ini bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kalian, mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami materi pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 yang mungkin sebagian baru mengenal materi pelajaran ini di MTS. Demikian, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.